Bab 2643. Masuk penjara. Nanti, apapun ide bocah ini, Tuan Besar penjaga penjara bisa menahan segalanya. Kak Erik. Melihat Erikin dibawa pergi, air mata muncul di mata kecil Ramaji. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Erikin, tetapi menyesali dirinya sendiri dan merasa bahwa Erikin terpaksa ditangkap di penjara kota kuno karena Erikin sedang berusaha melawan ketidakadilannya sendiri. Ketika keluar kali ini, anggota keluarga telah berulang kali memperingatkan diri sendiri bahwa dunia luar itu rumit dan dia harus berhati-hati dengan perhitungan orang lain. Tapi Ramaji tidak menyangka bahwa tidak lama setelah dia keluar, dia bertemu dengan seorang kakak yang layak untuk persahabatan yang mendalam. Kak Erikin, aku, Ramaji akan menjadi adikmu seumur hidup. Ayahku benar, menangis adalah hal yang baik. Aku harus menemukan cara untuk menyelamatkan kakak Erik. Ramaji mencubit hidungnya yang masam, menggosok matanya, dan berlari ke bawah dengan cepat. Tidak jauh dari situ, Tetua Yu tampak linglung. Tetua Yu tidak pernah percaya bahwa Erikin akan berteman dengan Ramaji dengan tulus. Lagi pula, Tuan Muda keluar kali ini, tetapi berjanji untuk tidak mengungkapkan identitasnya kepada orang luar, dan tidak mengambil harta karun berharga yang diberikan keluarga sebelumnya. Oleh karena itu, selain dari 5 giok hitam dewa yang melindungi keselamatannya, Ramaji sebenarnya tidak memiliki apa-apa lagi. Tuan muda yang bodoh yang telah ditipu giok hitam dewa, siapa yang akan benar-benar berteman dengannya? Ternyata Erikin melihat penghinaan Ramaji dan menendang tuan muda penguasa kota. Tetua si marah, dan itu normal untuk ingin memukul orang. Erikin ini, seseorang yang baru saja bertemu Ramaji, memiliki beberapa kesalahpahaman dan masalah sebelumnya, bisa-bisanya melakukan hal yang sama. Benar kata Tetua Si, Tuan Muda sudah benar-benar bertemu dengan seorang teman baik kali ini. Tetua Yu menyentuh dagunya. Datang ke penjara kabut putih lagi, Erikin mengikuti kultivator kali ini, dan akhirnya bisa memasukinya. Kabut putih menyebar ke segala arah dan secara bertahap jatuh di belakangnya. Apa yang muncul di depan adalah tembok besar yang dikelilingi oleh formasi spiritual. Merasakan cahaya Reiki dari formasi di sekitarnya, jika kultivator ingin menerobos keluar, tidak akan mudah. Erikin berdiri di tempat, dan 2 kultivator melangkah maju untuk berkomunikasi dengan para penjaga di penjara. Segera, para kultivator berpakaian putih semua pergi dan memimpin Erikin ke gedung besar ini, digantikan oleh beberapa penjaga penjara, memimpin Erikin ke sebuah ruangan kecil. Saat memasuki formasi ini, Erikin jelas merasa bahwa Reiki seluruh tubuhnya disegel oleh formasi, bahkan tas penyimpanan tidak bisa dibuka. Oleh karena itu, bahkan jika lawan tidak membuat pengaturan apapun, kultivator yang memasukinya setara dengan tahanan yang lebih kuat. Ruangan kecil yang dimasuki Erikin dibagi menjadi beberapa partisi dan ada beberapa kultivator yang duduk bersila di berbagai tempat. Melihat Erikin, beberapa orang melirik, kemudian melihat ke belakang. Teman seiman, aku tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Ada berbagai aturan di penjara yang tertulis di ruangan ini agar kamu bisa masuk penjara dan mengerti semuanya. Tempat ini tidak lebih ketat dari kota kuno. Jika ingin mencoba menambahkan kejahatan atau bahkan kehilangan nyawa, kamu bisa mencobanya. Mata penjaga menyapu kerumunan dan berbicara dengan ringan. Tidak berani. Aku hanya impulsif sesaat, teman seiman tenang saja. Seorang kultivator tua dengan wajah jelek berkata sambil tersenyum kering. Pemimpin penjaga mendengus dan mengabaikannya. Pada saat ini, dia akan pergi, hanya untuk menyadari bahwa orang terakhir yang dia bawa sebenarnya adalah Erikin. Itu kamu. Penjaga itu jelas terkejut. Pada siang hari, dia bertemu anak ini dengan kepala penjaga, ingat bahwa Erikin mengatakan dia sedang mencari Pak Tua. Pada akhirnya,
hanya lelucon darinya, orang ini benar-benar masuk penjara. Penjaga dengan cepat mengambil slip giok, melihatnya, kemudian menjadi bingung. Alasan ditahan selama 7 hari karena menyerang tuan muda penguasa kota. Hebat sekali, datang mencari teman, bahkan memukuli putra kedua penguasa kota. Melihat Erikin, penjaga itu diam, berbalik dan berjalan keluar dari sel. Teman seiman, bertemu adalah takdir, apalagi berada di sel yang sama. Kalau boleh tahu, apa namamu? Di sebelah Erikin adalah lelaki tua dengan wajah jelek. Ketika penjaga pergi, dia bertanya sambil tersenyum. Marga Kuceng. Erikin melirik orang lain dan berkata dengan tenang. Teman seiman, namaku Hartono Liu. Apa alasanmu ditangkap di penjara ini? Erikin mengerutkan kening dan tetap diam. Dia lalu duduk bersila di tempat tidur, membolak-balik buku peraturan yang ditinggalkan di penjara. Tidak seru. Melihat Erikin menutup mata. Lelaki tua malang itu tidak marah, bergumam pelan, dan berbaring di tempatnya. Setelah beberapa saat, pintu sel terbuka lagi. Seorang pria jangkung dengan tubuh seperti beruang hitam dibawa masuk. Penjaga itu mengucapkan kata-kata sebelumnya lagi, lalu berbalik dan pergi. Tampang, posisiku, klan iblis mana yang hidup sebelumnya? Pria besar itu tidak bisa menahan teriakan marah begitu dia memasuki biliknya. Tidak bisa berlatih di penjara ini. Aura roh jahat padaku bisa tinggal di ruangan ini. Benar-benar bau. Dengan itu, pria besar itu keluar dari posisinya. Kemudian sepasang mata menyapu dan pria besar itu mengerutkan kening. Namun, setelah dia masuk, seluruh sel sudah penuh dan tidak ada tempat untuk diganti. Pria itu melihat setiap tahanan satu persatu dan tampaknya memilih target. Akhirnya, matanya tertuju pada posisi Erikin. Di antara para kultivator yang hadir, hanya Erikin dan lelaki tua malang itu yang berkultivasi di ranah fase penilaian dan lainnya adalah satu penurunan. Meskipun Reiki disegel di penjara kabut putih, kekuatan tubuh Taois kultivator umumnya terkait dengan basis kultivasi. Dengan kata lain, di antara mereka yang hadir, Erikin dan lelaki tua malang itu yang paling mudah ditindas. Namun, lelaki tua itu tampak ceroboh. Jadi pria besar itu memusatkan perhatiannya pada Erikin. Kamu, pergi ke sana. Pria besar itu berjalan ke arah Erikin, menunjuk Erikin dan berteriak. Erikin mengangkat alisnya. Dia baru saja membaca banyak konten klasik. Aturan penjara kabut putih, sederhananya adalah bahwa setelah dihukum oleh kota kuno Linjiang, hampir tidak ada aturan sama sekali. Misalnya, jika pria besar ini ingin melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, dia bisa bertahan atau melawan, bagaimanapun, selama orang itu tidak dibunuh, tidak ada yang akan peduli. Kota kuno Linjiang juga melakukan ini dengan sengaja, biarkan para kultivator yang memasuki tempat ini merasakan betapa kacaunya situasi jika tidak ada aturan, jadi mengingatkan mereka. Tapi untuk melepaskan posisi dan menyelesaikan masalah, Erikin tidak tertarik melakukan ini. Di mata pria besar itu, Erikin perlahan bangkit. Di sekitar sel, para kultivator semua menunjukkan kegembiraan ketika mereka melihat pemandangan ini. Pria tua malang di samping juga membelai janggutnya dan tersenyum sedikit. Mereka semua bisa melihat pria bertubuh besar ini memiliki napas satu penurunan, dan Erikin baru permulaan, mungkin Erikin sudah akan sial. Hasilnya, detik berikutnya. Semua orang tidak melihat bagaimana Erikin bergerak, dan pria itu tiba-tiba jatuh ke belakang, menabrak spiritual formasi, kemudian jatuh ke tanah. Bersambung.